Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita kembali dengan pembelajaran IPS. Kita akan belajar mengenai letak dan luas Indonesia dari peta serta manfaatnya. Nah, ini adalah materi di bab 1 chapter 2. Kita mulai ya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, kita akan bahas dulu nih apa itu pengertian dari peta. Teman-teman pasti udah pernah lihat peta atau atlas ya. Nah, di sini pengertian dari peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada satu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Atau nih di sini ada peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar. Jadi kalau kita lihat peta nih, ini kan adalah gambaran bentuk atau bentuk muka bumi ini, permukaan bumi yang diperkecil karena ukurannya pasti lebih kecil daripada kenyataannya kan ya. Kemudian si peta ini atau gambaran permukaan bumi ini digambar dalam bidang datar, baik di kertas ataupun misalkan di dinding kayak gitu. Nah, apa sih bedanya peta, globe dengan atlas? Oke, jadi kalau peta kalian ingat adalah bentuk permukaan bumi atau gambaran permukaan bumi yang diperkecil. Itu adalah peta. Kemudian ada atlas. Atlas itu adalah kumpulan dari peta. Jadi kalau kalian buka atlas itu kan banyak banget tuh gambaran-gambaran muka buminya ya, bukan cuman satu. Jadi atlas itu adalah peta yang dibukukan gitu. Kemudian ada globe. Globe itu adalah bentuk permukaan bumi sesuai dengan kenyataan. Jadi bulat gitu sesuai dengan bentuk bumi pada aslinya kayak gitu. Itu tentang pengertian peta nih. Kita mulai ke materi selanjutnya ya. Nah, kita akan bahas mengenai jenis-jenis peta berdasarkan skala. Jadi peta itu banyak nih jenisnya. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah berdasarkan skala. Yang pertama ada peta kadester. Kadester itu adalah peta sangat besar. Nah, skalanya 1:100 sampai 1:5000. Peta kadester ini atau peta sangat besar ini daerah yang dipetakannya kecil. Jadi daerah namanya sangat besar, skalanya kecil, dan peta yang atau wilayah yang dipetakannya juga kecil. Contohnya adalah peta desa atau kelurahan, kayak denah-denah wilayah yang amat sangat kecil gitu. Kemudian yang kedua ada peta skala besar. Peta skala besar ini adalah skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Peta skala besar ini contohnya adalah peta kabupaten atau peta provinsi. Kemudian ada peta skala sedang. Nah, kalau yang skala sedang ini 1:250.000 sampai 500.000. Ya. Nah, di sini peta skala sedang contohnya adalah peta negara. Ada misalkan peta Indonesia, peta Malaysia gitu. Kemudian yang terakhir ada peta skala kecil. Namanya peta skala kecil tapi angkanya besar gitu ya. 1:500.000 sampai 1 juta. Nah, contohnya adalah peta dunia. Namanya peta skala kecil, tapi wilayah yang dipetakannya itu amat sangat besar. Ada peta dunia atau peta benua gitu. Itu jenis-jenis peta berdasarkan skala. Sekarang kita lihat jenis-jenis peta berdasarkan isi. Nah, kalau berdasarkan isi itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada peta umum, kemudian ada peta khusus. Kalau peta khusus adalah peta yang menggambarkan secara umum. Kalau peta umum adalah peta yang digambarkan secara keseluruhan umum gitu. Contohnya peta topografi, peta korografi, peta dunia yang digambarkan tuh nggak ada ciri khas khususnya gitu ya. Udah peta aja gitu.
Nah, kemudian ada peta khusus. Kalau peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan yang bersifat khusus yang terdapat di daerah tertentu. Jadi, contohnya adalah peta hasil tambang atau peta pariwisata, peta iklim, peta persebaran flora dan fauna. Biasanya kalau di atlas bagian belakang tuh ada tuh peta iklim atau peta persebaran barang tambang. Nah, itu yang disebut dengan peta khusus. Kenapa? Karena menggambarkan sesuatu ciri dengan spesifik atau khusus gitu. Yang digambarkannya tuh ya ada judulnya gitu. Judulnya tuh maksudnya judul tertentu yang kita tuh bisa lihat di peta itu tuh ya cuman itu doang gitu. Kayak peta flora dan fauna, berarti yang digambarkan hanya flora dan fauna aja. Itu jenis peta berdasarkan isi. Kemudian ini ada peta berdasarkan objek yang dipetakan atau isi yang dipetakan. Ada peta statis dan peta dinamis. Kalau peta statis, peta yang digambarkannya relatif tetap atau jarang berubah. Di peta tanah, peta administrasi itu jarang berubah gitu. Kemudian ada peta dinamis. Nah, peta dinamis itu menggambarkan keadaan dinamis atau yang cepat berubah. Kayak peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta tata guna lahan, peta perencanaan wilayah kota. Jadi peta itu bukan cuma tentang negara, provinsi, kabupaten, bukan. Jadi banyak banget nih wilayah-wilayah yang bisa dipetakan tadi sesuai dengan jenis peta berdasarkan isi. Jadi kayak khusus ada peta transmigrasi. Oh, berarti wilayah ini nih banyak yang berpindah-pindah penduduknya. Itu kan dinamis ya, bisa kapan saja berubah gitu. Kemudian ini ada jenis-jenis peta berdasarkan maksud dan tujuan. Ada banyak banget jenis peta itu. Jadi bukan cuman oh iya peta yang ada di atlas. Nah, ternyata banyak banget nih peta yang ada di atlas tuh. Nah, yang pertama ada peta geologi yang menggambarkan keadaan geologi atau lapisan batuan. Kemudian ada peta kadester. Kadester ini menggambarkan peta-peta tanah pada sertifikat tanah yang tadi yang sangat luas gitu. Peta sangat besar tapi wilayah yang dipetakannya tuh kecil. Kemudian ada peta iklim yang menggambarkan iklim pada satu daerah, peta tanah. Kemudian ada peta perhubungan dan peta pariwisata yang menggambarkan objek-objek wisata pada daerah tertentu. Biasanya kalau kita lagi liburan misalkan ke Jogja atau ke Bali, biasanya kita bisa menemukan atau kita bisa beli peta wisata di daerah tersebut. Kemudian ada unsur-unsur peta. Nah, unsur-unsur peta ini di sini ada judul peta, skala peta, penunjuk arah, simbol atau lambang peta, garis astronomis, lettering, legenda, sumber dan tahun peta serta insert. Kita akan bahas secara detail mengenai unsur-unsur peta ini. Yang pertama adalah judul peta. Jadi, peta itu harus ada judulnya. Ya jelas ya. Nah, ini yang disebut dengan judul peta, mencerminkan isi sekaligus tipe dari peta yang digambarkan. Misal ada peta Provinsi Bali, ya berarti yang digambarkan adalah peta si Provinsi Bali ini gitu. Kemudian ada misalkan judulnya itu adalah peta persebaran flora dan fauna. Oh, dari judul aja kita udah tahu nih nanti isi petanya akan menggambarkan flora dan fauna gitu. Atau peta Provinsi Jawa Barat. Oh, berarti yang dipetakannya atau yang digambarkannya adalah Provinsi Jawa Barat aja. Nah, skala peta ini merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya gitu. Misalkan di sini ada 1 berbanding 400.000 atau 1 berbanding 1000. Nah, itu adalah jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya. Kemudian ada petunjuk arah atau orientasi arah mata angin yang menunjukkan orientasi utara. Biasanya dalam peta itu hanya ditunjukkan arah utara aja ke atas. Jadi kalian harus bisa menentukan mana utara, barat, selatan, timur gitu ya. Itu ada nyanyinya, ada lagunya. Oke, nah di sini ada utara. Utara itu pasti kalau kamu berhadapan dengan peta, utara itu pasti di atas. Jadi di kepala itu pasti utara gitu ya. Nah, kemudian di tangan kanan pasti
timur, sedangkan di tangan kiri pasti barat, kemudian di bawah ini pasti selatan, utara pasti berbandingan dengan selatan gitu. Dan kalau di peta tuh biasanya hanya menggunakan orientasi utara aja. Jadi ketika kalian di petanya hanya ada gambar U aja tulisannya, oh berarti tangan kanan saya itu adalah timur, tangan kiri saya adalah barat gitu. Kemudian ada simbol atau lambang pada peta. Nah, simbol dan pada peta ini merupakan gambar-gambar yang mewakili objek-objek yang dipetakan. Kita bisa lihat dulu di sini, ini ada kotak. Ini menandakan kotak, dalam kotak menandakan ibu kota provinsi. Terus kalau sungai tuh sungai gitu, nah kayak gitulah ya kurang lebih. Kemudian ada pesawat, itu tanda atau simbol dari lapangan terbang atau bandara. Kemudian ada danau dan lain-lain, ini yang disebut dengan simbol titik gitu. Kemudian ada juga simbol warna. Nah, kalau simbol warna ini berupa, kalau yang semakin orange atau semakin coklat itu menandakan semakin tinggi daratannya. Sedangkan kalau yang biru, semakin birunya pekat berarti menandakan semakin dalam lautnya. Kemudian ada juga simbol, nah ini simbol yang lainnya ada yang berupa danau, rawa, dan lain-lain. Nah, ini ada simbol garis. Simbol garis itu biasanya menentukan batas-batas wilayah, batas negara. Terus yang strip itu batas provinsi, ada jalan raya, jalan negara. Nah, jalan kereta api juga disimbolkan oleh simbol garis. Kemudian ada garis astronomis. Nah, garis astronomis ini menunjukkan lokasi dari suatu tempat. Oke, nah untuk garis astronomis kalian udah pasti tahu kalau di peta itu pasti ada garis-garis yang kayak gini. Nah, garis-garis inilah yang disebut dengan garis astronomis gitu. Garis astronomis itu adalah garis khayal untuk menentukan atau mempermudah ketika menunjukkan suatu lokasi atau tempat. Kemudian ada lettering. Nah, yang suka nulis-nulis cantik gitu ya pasti udah tahu lettering itu apa. Lettering itu adalah merupakan angka atau merupakan pengangkaan atau angka dan pemberian tulisan pada peta. Intinya tulisan yang ada di peta itu disebut dengan lettering. Jadi beda nih kalau nulis sungai itu fontnya tuh gimana, nulis kota tuh gimana, nulis ibu kota provinsi itu gimana. Nah, itu disebut dengan lettering. Jadi kayak ngebedain tulisan-tulisan yang ada di dalam peta, font jenis tulisan ya. Kemudian ada legenda guys. Nih selanjutnya adalah legenda. Legenda itu adalah keterangan dari simbol-simbol pada peta. Tadi kita udah bahas nih tentang simbol pada peta. Simbol pada peta. Nah, kan simbol tuh cuman warna-warna doang ya. Nah, terus ada legenda, itu adalah penjelasan dari si simbol-simbol itu. Jadi penjelasannya disebut dengan legenda. Jadi biasanya ada di halaman paling depan. Oh ini tuh namanya apa, jadi dijelasin si simbol-simbol ini tuh dijelasin di dalam legenda gitu. Selanjutnya ada sumber atau tahun pembuatan peta. Supaya ini tuh tujuannya adalah supaya pembaca mengetahui asal dari mana peta itu diperoleh gitu. Ini misalkan PUPR gitu ya, ada BMKG. Kemudian ini apa nih? Gitu, terus tanggalnya berapa, karena kita harus tahu tahun dibuat peta tuh tahun berapa. Karena kalau misalkan kalian menggunakan peta Indonesia di tahun 2000, nah jumlah provinsi Indonesia di tahun 2000 tuh belum 34. Jadi kita harus tahu dulu nih tahun peta tersebut dibuat gitu, karena bisa menentukan berapa atau kondisi wilayah yang dipetakan pada saat itu. Nah, kemudian terakhir dari unsur-unsur peta ini adalah insert. Insert ini adalah peta kecil di dalam peta pokok yang fungsinya sebagai petunjuk lokasi yang dipetakan terhadap daerah yang lebih luas. Jadi, insert itu yang ini nih.
Itu insert peta kecil. Jadi di sini kita ada gambar Pulau Papua. Nah, Papua itu bagian dari Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan insert. Gitu. Jadi peta kecil yang ada dalam peta menunjukkan wilayah yang lebih luas dari daerah yang dipetakan. Jadi, oh iya, Papua tuh wilayah dari bagian dari Indonesia gitu. Berarti di insertnya adalah Indonesia. Kemudian kalau misalkan kita ngegambarin di sini Indonesia, nah insertnya itu adalah benua Asia misalkan, atau Asia Tenggara kayak gitu. Bisa juga. Itu terakhir penutup dari unsur-unsur peta. Nah, ini juga contohnya kayak ini Papua. Kemudian ini daerah Papua Barat. Papua Barat itu bagian dari Pulau Papua. Nah, ini insertnya gitu. Selanjutnya ada manfaat dari peta. Jadi buat apa sih peta tuh sebenarnya? Apakah kita tuh cuman lihat peta kalau lagi nyari tugas atau lagi, ya buat apa sih manfaatnya? Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari peta. Yang pertama adalah mencari lokasi dengan mudah. Jadi lewat peta kita bisa mempermudah mencari suatu tempat atau lokasi. Kemudian menggambarkan persebaran penduduk kalau petanya mengenai peta persebaran penduduk. Kemudian peta pengendakian gunung, perencanaan wilayah, serta analisis dalam berbagai bidang ilmu kebumian. Kalau sekarang peta itu kan lebih canggih ya, kita nggak usah tuh harus bawa-bawa atlas kemanapun, tinggal bawa handphone, kemudian dibukalah Google Maps-nya. Jadi ketika kita mencari sebuah wilayah atau kita lagi nyasar nih di daerah tertentu, kita udah tinggal buka Google Maps yang lebih canggih petanya, yang kita bisa bawa kemanapun gitu untuk mencari sebuah lokasi gitu. Itu manfaat dari peta. Oke, thank you semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung japri Bu Fani, atau di grup boleh langsung ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.